Halo guys, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Erika. Bagi kalian yang baru kenal aku, salam kenal, aku Rika Audi. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman accident aku ya. Accident aku pada tuh orang-orang, rekan-rekan kerja, bahkan stranger, orang-orang terdekat ingin tahu pengalaman kecelakaan aku kayak gimana, karena aku belum terlalu terbuka mengenai hal ini. Aku ingin memberikan juga pengalaman, sharing juga, menjadikan pembelajaran buat kalian. Semoga di video kali ini jadikan pelajaran untuk pengalaman aku patah tulang ya di bagian paha. Jadi nggak terlihat kalau misalnya aku tuh pernah patah tulang, karena jalan itu normal ya, alhamdulillahnya normal, dan pun ngerasa nggak ada kendala apapun di bagian kaki, nggak ada linu segala macem ya, walaupun masih ada dua pen di kaki aku guys. Jadi tuh si pennya tuh patah, nanti aku kasih lihat di sini. Nah, itu memang agak berat sebenarnya pas pemasangan pen, dan juga ngerasa ada pen tuh ngerasa linu, misalnya kurang cairan yaitu air ya, kurang minum, kurang makan, itu kerasa banget ngilunya. Dan aku mau kasih tahu kalau misalnya pengalaman patah tulang aku tuh dikarenakan aku jadi pembelajaran banget, jangan ngebut dalam berkendara guys. Karena apa? Kadang nggak kepikiran gitu kalau misalnya kita berkendara ngebut, itu ternyata tuh efek sampingnya itu patah tulang, dan gak akan enak banget patah tulang guys, gak enak sama sekali. Karena apa? Ngerasa linu, apalagi di bagian paha, dimana bagian paha itu tuh adalah ya paha femur ya, paha femur yang bagiannya itu tuh tulang paling besar manusia. Jadi proses pertumbuhan dan juga proses pertumbuhan tulangnya itu sangat amat lama, sampai 8 bulan. Dan aku ngerasain banget, ngerasa linu setiap detik, setiap menit, setiap bulan, pokoknya setiap hari kerasa banget. Apalagi misalnya baru-baru patah tulang tuh kerasa banget ngilunya. Kerasa ngilunya di bagian mana? Di bagian pemotong dagingnya itu loh guys. Nah itu kenapa kak bisa ngebut, karena aku itu pulang jam 10 malam saat aku itu lagi ada acara keluarga, yaitu orang tua aku mau menunaikan ibadah umroh ya. Jadi mau nggak mau aku harus ngebut, aku harus ya ada bantu-bantu lah, bersih-bersihin rumah kayak gitu. Walaupun memang jam 10 kayaknya udah pada bubar semua ya. Ya, tapi mau gimana pun aku ada niat baik di situ. Salahnya biasanya aku itu kalau mengendarai mobil motor itu tuh selalu baca doa, dan di situ tuh aku pernah baca doa karena aku ngerasa ya di rumah juga pengajian pasti aku aman-aman aja gitu, dan aku baca doanya itu saat perjalanan. Oh my god. Baca doanya tuh zikir aja dan juga ayat kursi, tapi ternyata ya terjadi itu tabrak-tabrakan. Jadi tabrak-tabrakannya tuh aku itu tetap di jalan aku, karena aku ngeliat di depan itu tuh sepi ya, di depan sepi, nggak ada apa-apa. Nah dia ini tuh ngambil jalan aku. Jadi gini, aku itu ngebut banget, tancap gas lah, gaspol. Di bagian lawan arah itu tuh ada bolongan, dan aku ngeliat temennya yang di depan itu tuh dia langsung minggir. Ternyata dia itu yang nabrak aku itu pas banget di belakang temennya. Jadi aku nggak bisa ngeliat kalau misalnya di belakang itu ternyata masih ada motor guys, dan aku tetap aja tancap gas karena temennya itu ngeliat langsung belok gitu, dan aku tetap tancap gas. Tiba-tiba dia langsung ada di depan, otomatis aku tuh kayak tiba-tiba ngikutin dia gitu. Jadi yang sejujurnya ya,
karena aku memang tancap gas itu di area aku. Tancap gas itu tuh di area aku dan juga sepi ya. Nah karena si anak ini itu usianya beda 2 tahun atau beda setahun sama aku ya, jadi dia itu di bawah aku umurnya. Dia ini juga shift malam, mau kerja shift malam, aku mau pulang karena aku mau ngejar ya, bantu-bantu lah gitu, dan sama-sama ngebut gak tancap gas. Ya udahlah, akhirnya terjadi gitu, saling mental ya guys, saling mental, saling mental, saling patah. Aku di bagian paha, dia di bagian tangan kanan atau kiri, I don't know, pokoknya itu. Jadi memang di momen itu tuh aku ngerasa aku udah benar. Iya, mau gimana lagi, halnya udah terjadi, mau marah juga aku pun dalam, dia juga kasihan gitu. Kata tuh, dan alhamdulillahnya aku di cover sama perusahaan aku. Terima kasih banget untuk perusahaan aku nggak mau sebutin nama perusahaan aku ya, karena aku masih privasi, nggak mau terlalu share gitu. Dan juga makasih banget udah memberikan tanggung jawab yang lebih dan juga care ke aku benar-benar bersyukur banget. Dan terima kasih banget ke perusahaan yang udah benar-benar peduli. Pemasangan pen itu ditanggung oleh perusahaan, terus juga semuanya dari obat-obatan, check up segala macam ditanggung oleh perusahaan dan melalui BPJS tenaga kerja kayak gitu. Dan kenapa nggak izin aja, karena kan itu acara besar ya, acara keluarga, kenapa nggak izin aja ya? Karena makanya nanti aku bakalan share, karena toxic ya, jadi kalian harus pinter-pinter memilih karakter rekan kerja kalian tuh toxic atau enggak, karena itu berpengaruh banget untuk masa depan kalian juga gitu. Nah, aku tuh ngeliat di sini deh, aku kasih lihat ini keadaan kaki aku yang bener-bener banyak banget keloidnya. Aku tuh mengikhlaskan yang sudah berlalu, tapi masih keinget gitu. Biarkan Tuhan yang berkehendak, biarkan Tuhan yang membalas semua perbuatannya. Aku bakal sharing tentang kelanjutan tentang ya gitu deh. Pokoknya makanya kalian subscribe aja deh. Nah itu untuk patah tulang di bagian paha yang sangat amat tebal itu, paha aku tuh gede banget sebenarnya guys. Paha aku bersyukur banget punya paha besar, karena kalau misalnya aku cungkring ya, kalau misalnya aku kecil badannya, aduh aku udah remuk badannya. Untungnya aku badannya bohai gede gitu kan, pahanya gede, jadi hanya di bagian paha aja gitu. Dan ya banyak bersyukur aja ke Allah gitu, aku masih bisa diberikan kesempatan jalan. Bahkan aku setelah recovery aku bisa jalan-jalan ya, alhamdulillah keluar negeri lah ibaratnya gitu ya, walaupun ya you know lah, cuman ya, tapi aku bersyukur, banyak bersyukur. Terus juga banyak banget inspirasi semuanya yang masuk ke aku, jadi pelajaran yang sangat amat mendewasakan diri sendiri. Dan aku berdoa untuk kalian yang nonton video ini, kalian jangan sampai kejadian kayak aku. Jaga, jangan gaspol, memakai atribut keamanan, keselamatan kalian ya. Jiwa kalian itu sangat berharga, kesehatan itu sangat mahal. Alhamdulillahnya aku bersyukur banget yang biayain itu perusahaan. Kalau misalnya biaya sendiri, aku mikir berkali-kali lipat kali ya. Kayak yang nabrak aku itu tuh, dia nggak ditanggung sama perusahaannya, bahkan tiap hari itu harus ada surat izin sakit. Itu sedih banget sih, jujur sedih banget, karena aku pribadi alhamdulillahnya bahkan aku nggak kerja pun tetap dikasih gaji full, tapi bertahap ya, semakin 3 bulan dipotong berapa persen kayak gitu. Itu alhamdulillah banget ya, aku pun itu privilege yang sangat amat aku syukuri di dalam hidup aku. Nah untuk kalian juga harus lihat
ya, perusahaan yang kalian lamar memberikan tanggung jawab yang lebih untuk kalian atau tidak, terus juga untuk rekan kerja toksik atau enggak gitu. Karena walaupun sebagus apapun perusahaan atau ya, kalau rekan kerja toksik, sorry to say, dengan aja deh gitu. Karena kalau misalnya rekan kerja yang toksik itu sangat menguras tenaga dan juga malah memperparah kehidupan selanjutnya. Itu apalagi kalau misalnya senior yang nggak pernah ngasih ilmu-ilmu dasar segala macam, udah deh out aja gitu. Yang pelit ilmu out aja deh gitu. Nanti aku bakalan share lebih detailnya ya soal untuk keluar dari zona toksik segala macam lah. Nah, itu jadi intinya memang penting banget kalau misalnya kalian itu tuh jaga keselamatan kalian. Karena jujur aja ya, aku pas kecelakaan itu tuh ngerasain banget nyerinya itu luar biasa, dan aku bersyukur banget punya dokter ortopedi yang galak. Sebenarnya aku deg-degan kalau setiap check up ke dokter ortopedi karena galak banget, sampai harus banget lepas tongkat, semuanya galak pokoknya. Dan aku bersyukur banget punya dokter ortopedi yang galak. Kalau misalnya gak galak kayak biasa aja, mungkin aku nggak akan, jalannya masih kaku atau ya gitulah. Aku nggak mau ini. Intinya memang semua udah atas kuasa Tuhan dan itu adalah takdir, dan mungkin detik ini aku men-share juga adalah takdir untuk kalian juga biar lebih berhati-hati dalam berkendara. Karena memang aku pun ngerasain patah tulang tuh ya, sejujurnya sakit setiap detik tuh luar biasa banget sih, parah. Sakitnya itu di bagian mana? Di bagian jahitannya, karena daging aku tuh tebal banget. Aku pun kaget kalau misalnya bisa patah gitu. Dan juga udah dijapu gitu guys, udah kayak dikasih tahu gitu kalau misalnya aku bakalan patah tulang. Jadi kayak ya udah takdir gitu loh. Karena aku juga pengen tahu tulang aku tuh sebenarnya gede apa, sekecil apa gitu, sampai kayak gitu. Kayak ya udahlah, legowo aja. Nah gitu. Dan juga memang nah jadi tuh sebenarnya kejadiannya itu tuh memang malam hari. Aku naik motor setiap hari pulang ke rumah, terus dengan keadaan yang sangat amat lelah. Sebenarnya perjalanan ke rumah itu tuh sekitar 45 menit, bahkan sejaman ya. Bener-bener jauh banget, ngelewatin kebun karet yang gelap gulita, yang menyeramkan. Serem banget kalau malam, dan aku ngerasa kalau malam lewatin itu tuh gak serem sama sekali, justru kayak seneng aja, suka banget sunyi itu. Karena kayak jalan itu milik gue gitu kan, masih sesepi itu. Dan juga tuh pas jalan di situ tuh kayak gak ngerasain yang namanya takut tuh, gak ada sama sekali. Kayak ya udah tenang, nyaman, aman, damai aja gitu. Karena kejadian yang disangka-sangka gitu. Dan sejujurnya setelah aku patah tulang itu, sebelum aku patah tulang itu tuh ada yang bilang tunggu dulu atau segala macem. Di bagian jembatannya tuh ada yang bilang tunggu dulu, berhenti dulu, jangan kemana-mana, kayak gitu. Padahal kan kalau misalnya aku berhenti di jalan itu tuh karena si AirPod aku tuh gak connect, atau minum dulu ya, tiba-tiba putus kayak gitu. Jadi makanya berhenti. Tapi ini nggak, sorry ya suaranya jadi serak gini, nggak sama sekali, aman aja. Oh iya, tau gak pas aku itu kejadian itu lagu apa yang aku denger? Kill 'Em Kindness, itu yang Selena Gomez yang ini nih. Dan itu pas banget kayak lagu Kill 'Em Kindness. What the itulah. My God, masa sih gitu loh? Maksudnya apa?
dari hari-hari sebelum aku patah tulang tuh ada yang bisikin gitu, coba kamu tulis sesuatu, minta maaf ke orang tua atau adik atau saudara gitu, kayak ibaratnya risalah buat meninggal. Padahal aku nggak mau meninggal, aku tuh masih ingin hidup lama gitu, aku masih muda, aku belum nikah gitu, aku nggak mau dong kayak apaan sih gitu. Pas jalan naik motor ada yang ngomong kayak gitu, terus aku tuh apa sih, aku masih mau hidup lama gitu. Dan ya sampai sekarang aku masih hidup gitu. Itu juga banyak mimpi-mimpi yang dejavu gitu. Jadi pas kejadian di UGD itu memang aku melihat suster yang pakai baju pink itu ya, suster-suster yang pakai baju pink itu tuh kayak sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi pas aku pas kecelakaan tuh aku ngerasa hal itu udah pernah terjadi dan aku nggak shock, nggak nangis, nggak kayak orang kecelakaan tuh kan shock kayak enggak sama sekali. Alhamdulillahnya tuh ya pas aku kejadian ini, nah itu mobil kontainer ya, kalau bisa dibilang kontainer warna putih itu tiba-tiba datang gitu loh, cepet banget kejadiannya langsung beberapa menit kemudian tuh datang dan bawa aku ke UGD, asalnya ke Siloam, jadi ke itu tuh rumah sakit Raihan ya itu, dan penanganannya cepat, alhamdulillahnya sepi ya rumah sakitnya, jadi segala macam tuh cepet dan langsung besoknya itu tuh operasi gitu sih. Dan aku bersyukur banget sih bisa secepat itu dan hasilnya pun sesuai sama yang aku harapkan, karena memang gak apa-apa soal keloid, karena keloid itu waktu itu aku ke Malaysia ketutupan kayak gini, kalau pakai concealer itu ketutupan jadi nggak terlihat keloid aku, karena keloid aku tuh udah sempes, jadi hanya ada garisan-garisan yang kayak gini gitu, jadi aman-aman aja. Dan aku pun jarak pakai mini ya, kayak rok mini, celana mini kayak gitu jarang ya, jadi tuh aman-aman aja. Dan juga tuh aku nggak insecure lagi, aku udah bisa nerima semuanya dengan ikhlas dan lapang dada, makanya aku share di sini gitu. Dan aku pun ngerasa udah 100% healthy, 100% normal, karena pengalaman aku tuh sangat amat terjaga, tertata, semuanya tertata lah dengan detail, dari konsumsi apa, vitamin, suplemen, semuanya aku tata, dan alhamdulillahnya aku bisa jalan senormal ini. Karena banyak banget ya orang-orang yang patah tulang itu kurang kembali normal 100% tuh kayaknya jarang deh gitu. Dan alhamdulillahnya aku itu tuh seperti tidak terjadi apa-apa, makanya aku share di sini itu tuh pembuktian kalau itu memang pernah, bukan share kayak aku tuh kecelakaan segala macam tuh hanya memberikan, hanya ingin diperhatikan, no. Aku hanya ingin sharing kalau itu tuh benar-benar terjadi, bukan dibuat-buat. Nah perihal kayak gajinya gimana kak, dirisenin nggak segala macem, jujur aman, 100% aman, baik semua sesuai sama ekspektasi aku. Dan ya semua butuh strategi sih, saya butuh strategi yang cerdas, gimana caranya biar orang-orang tuh baik ke kamu tuh butuh strategi yang cerdas, imajinasi juga, karena yaitu afirmasi, berarti ya afirmasi yang positif, sehingga jadi orang-orang tuh memberikan yang terbaik untuk aku, menjaga hati-hati untuk
message aku tuh hati-hati gitu. Memang karena itu adalah kecelakaan yang sangat amat tidak ingin terjadi di hidup aku. Ternyata ya udah, yang namanya kecelakaan dan musibah ya itu, dan orang-orang pun menjaga segala macam, jadi aman, tentram, damai, semuanya 100% sesuai sama yang aku inginkan semuanya lah gitu. Hati-hati berkendara karena patah tulang di bagian paha. Pupnya gimana? Pupnya bener-bener tiduran, udah kayak bayi besar ya guys, tiduran berapa bulan tuh nggak mandi, dan mandinya itu tuh dielap kayak bayi banget, kayak bayi big baby banget ya. Penting banget ternyata di hidup kita tuh punya saudara yang tulus ya, walaupun agak nyebelin dia. Aku bersyukur banget punya mereka di hidup aku. Aku tahu aku tuh nyebelin orangnya. Aku sangat amat bisa menilai mana yang benar-benar care sama aku, mana yang hanya sekedar validasi aja. Aku bisa menilai dari situ. Jadi aku tahu tuh mana aja yang peduli sama aku, mana aja yang cuma hanya hai gitu. Dan juga keberadaannya itu tidak memusingkan aku ya. Aku tahu mana yang keberadaannya hanya memusingkan, hanya cuma validasi saja tuh aku tahu. Untuk stranger aku yang sudah teramat amat peduli aku, tiap hari nelpon, aku tahu aja orang-orang itu, dan aku gak akan pernah lupain orang-orang yang sangat amat peduli pada fase tertitik terendah aku. Itu titik terendah aku guys. Ini juga tuh memang pas kejadian yang sangat lucu itu tuh ya, aku masih di pen bagian, pasti kan yang masih di pen itu bagian kanan yang di pennya itu berat ya, jadi jalan aku tuh agak-agak linu, sakit, nggak enak gitu. Ada seseorang yang mau seriusin aku. Sejujurnya aku tuh belum siap boy. Tapi terima kasih banget pernah ada di kehidupan aku, pernah ada hadir di kehidupan aku gitu, dan sangat amat manis sekali, momen itu. Sekarang udah mau akhir 2025 dan akan menyambut 2026. Banyak banget wishlist yang harus kita tulis gitu di tahun 2026 apa aja. Dan aku bersyukur banget di akhir 2025 ini aku sudah ikhlas, sudah meniadakan hal-hal yang menyakitkan hati aku. Pertama yang itu patah tulang ya, itu sangat amat gempa banget di kehidupan aku yang teramat bakbik di tahun 2022 kalau nggak salah ya, tahun 2022 atau 2023, I don't know, aku lupa lagi, sorry to say ya. Itulah, jadi ya ini mari aku tutup dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah mau akhir dan akan menyambut tahun 2026. Aku tutup dia ini, semoga kalian pun menjadikan pembelajaran, pengalaman hidup aku juga, semoga bermanfaat, memberikan kesan pesan yang hikmat pada kalian semua. And thank you for watching guys.